Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Hamid, Stambuk M1B1 18030. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Masalah Lingkungan Hidup. Baik, langsung saja pada materinya. Perumusan masalah pada materi ini adalah jelaskan apa saja masalah lingkungan hidup yang dialami di Indonesia dan dunia, serta apa penyebabnya. Tujuan materi ini adalah untuk mengetahui apa saja masalah lingkungan di Indonesia dan bahkan di dunia, serta apa penyebabnya. Lanjut, masalah lingkungan yang dihadapi Indonesia dan dunia itu seperti: pertama, efek rumah kaca dan pemanasan global; dua, penipisan lapisan ozon; ketiga itu adalah hujan asam; keempat adalah degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan; kelima adalah penurunan kualitas sumber daya alam; keenam adalah pencemaran lingkungan; dan ketujuh adalah musnahnya spesies. Baik, masalah lingkungan hidup yang pertama adalah efek rumah kaca dan pemanasan global. Nah, efek rumah kaca ini disebabkan oleh gas pencemar polutan seperti karbon monoksida, yang dimana gas ini dihasilkan dari pembuangan yang tidak sempurna yang berasal dari kendaraan bermotor. Kedua, gas karbon dioksida, yaitu gas-gas yang berasal dari evaporasi dan transpirasi. Dan ketiga adalah gas metana, yang dimana dari kotoran sapi, kambing, dan sebagainya. Sebenarnya, jika gas-gas yang menyebabkan efek rumah kaca ini, jika jumlahnya di atmosfer tidak banyak, maka tidak akan menimbulkan kerusakan. Sebab jika gas-gas polutan tidak ada di atmosfer, maka suhu bumi ini adalah minus 18 derajat Celcius. Makanya jika jumlah gas-gas pencemar polutan di atmosfer itu tidak banyak, maka tidak akan menimbulkan kerusakan. Dari masalah efek rumah kaca itu menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global adalah naiknya suhu rata-rata permukaan bumi secara global. Makanya pemanasan global ini disebabkan oleh dua faktor. Pertama, faktor alam dan faktor manusia. Faktor manusia itu sendiri seperti dari limbah pabrik, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Sedangkan dari faktor alam itu sendiri itu berasal dari erupsi vulkanik, perubahan orbit bumi, dan jumlah energi yang dilepaskan oleh matahari sehingga dapat mempengaruhi perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengubah kompetitif atmosfer secara global dan mengakibatkan perubahan variasi iklim yang dapat diamati dan dibandingkan selama kurun waktu tertentu. Baik, lanjut. Beberapa efek lain dari perubahan iklim. Pertama adalah peningkatan suhu bumi. Kedua adalah CO2 lebih banyak di atmosfer. Ketiga adalah curah hujan dan kekeringan meningkat. Keempat adalah kenaikan permukaan air laut, dan terakhir adalah berkurangnya lapisan es. Lanjut, masalah lingkungan hidup yang kedua adalah penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan konsentrasi molekul ozon yang terdapat di atmosfer. Ozon adalah senyawa kimia yang terdiri dari 3 atom oksigen. Jika dilihat pada slide yang di atas bahwa lapisan ozon itu berada pada lapisan kedua pada atmosfer, yaitu lapisan stratosfer, yang dimana ozon ini berfungsi untuk melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Penyebab penipisan lapisan ozon atau berlubangnya lapisan ozon itu disebabkan oleh senyawa CFC, HCFC, HFC, dan PVC, yang dimana senyawa-senyawa ini berasal dari AC, lemari es, emisi dari industri energi, semen, pulpen, dan kertas. Akibat dari lubangnya lapisan ozon atau penipisan lapisan ozon itu dapat mengganggu kesehatan. Yang pertama. Kedua, itu
banyaknya radiasi yang mencapai permukaan bumi, paparan sinar UV yang berlebihan itu akan menyebabkan kanker kulit, katarak, dan memperlemah sistem kekebalan tubuh. Selain itu juga dapat mengakibatkan berkurangnya hasil panen dan gangguan pada rantai makanan di laut. Lanjut, masalah lingkungan hidup yang selanjutnya adalah hujan asam. Hujan asam adalah istilah yang secara luas digunakan untuk campuran materi asam nitrit dan asam sulfit, baik secara kering maupun basah, dari atmosfer melebihi jumlah normal. Penyebab terbentuknya hujan asam itu berasal dari sumber-sumber alami seperti kegiatan vulkanik dan vegetasi terurai maupun yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti sulfur dioksida, nitrogen dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Lanjut, akibat dari hujan asam itu jika jatuh ke tanah dalam bentuk hujan, salju, fog atau kabut itu dapat mempengaruhi bermacam-macam tanaman dan hewan. Dan pada kegiatan industri, hujan asam itu terbentuk ketika kegiatan industri itu menghasilkan sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan karbon dioksida. Jika bereaksi dengan air, itu akan membentuk air yang asam, yang dimana air asam ini jika turun ke tanah itu dalam bentuk hujan asam yang dapat mengakibatkan rusaknya hutan, mengkaratkan logam, dan dapat merusak bangunan. Baik, masalah lingkungan hidup selanjutnya adalah degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan. Tidak disadari bahwa pengurasan luas hutan yang terus-menerus dan makin meluas ini diakibatkan oleh aktivitas manusia itu sendiri, seperti peladangan berpindah, proyek pembangunan, penjarahan hutan, dan bencana alam. Di mana bencana alam ini seperti kebakaran dan banjir. Kerusakan hutan dibagi menjadi dua, yaitu kerusakan hutan tropis dan kerusakan hutan bakau. Kerusakan hutan tropis menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya terhadap kemakmuran rakyat. Kerusakan hutan tropis itu disebabkan oleh penjarahan yang dilakukan secara terang-terangan, menyebabkan hutan-hutan menjadi rusak parah. Selain itu, kebakaran, baik karena faktor alam maupun ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, itulah penyebab kerusakan hutan tropis. Kerusakan hutan yang kedua adalah kerusakan hutan bakau. Hutan bakau atau lebih dikenal masyarakat adalah hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Fungsinya adalah sebagai sumber daya alam, sumber makanan, pelindung dan stabilisator, sebagai pengikat lumpur, sebagai lahan, sebagai obat, dan sebagai penghasil madu juga bisa. Penyebabnya adalah tidak diketahuinya nilai pasti dari nilai ekonomi yang terutama bersumber dari nilai ekologi hutan mangrove. Lanjut, masalah lingkungan hidup yang selanjutnya adalah penurunan kualitas SDA, yang dimana penyebabnya adalah pemanfaatannya yang melampaui kemampuan pulih atau memang kerusakan sumber daya alam itu tidak dapat pulih. Di Indonesia itu sendiri sebanyak 7.269.700 hektar area tanah harus dihijaukan dan 5.830.200 hektar area masih harus dihutankan kembali. Akibatnya, kualitas sumber daya alam yang mengalami kemunduran yang parah adalah sumber daya air, dan air tawar maupun air laut telah mengalami pencemaran yang merosot kualitasnya. Lanjut, masalah lingkungan selanjutnya adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya suatu zat terhadap badan air, udara maupun tanah yang melebihi baku mutu lingkungan, yang dimana akibat dari pencemaran lingkungan ini sumber daya alam menjadi merosot yang juga dapat menyebabkan kemerosotan kualitas hidup manusia pada akhirnya. Lanjut, masalah lingkungan hidup yang terakhir adalah musnahnya spesies. Semakin banyak hutan yang kita telah tebang mengakibatkan kondisi keanekaragaman kita mengkhawatirkan. Pada saat ini saja, akibat dari hutan yang rusak
menyebabkan Indonesia mempunyai daftar spesies terancam punah terpanjang di dunia, yaitu 126 jenis burung, 63 jenis mamalia, dan 21 jenis reptil. Spesies yang dipastikan telah punah diantaranya adalah harimau Jawa dan harimau Bali, sementara banteng, penyu laut, burung maleo, burung kakatua, dan burung cendrawasih terancam punah karena eksploitasi yang berlebihan. Dari kelompok flora atau tumbuhan ada 36 jenis kayu terancam punah, misalnya kayu ulim dari Kalimantan Selatan, kayu keruing yang ada di Jawa, sawo kecik, kayu hitam yang ada di Sulawesi, kayu pandak, pakis haji, pakis hias, anggrek Jawa, dan rotan telah terancam punah. Dari materi yang saya jelaskan tadi, saya menyimpulkan bahwa masalah lingkungan yang kita hadapi saat ini adalah karena dari perbuatan kita sendiri yang merusak, mengeksploitasi alam yang berlebihan tanpa memperhatikan keseimbangan alam. Manusia akan sadar ketika pohon terakhir telah ditebang, ikan terakhir telah ditangkap, mata air terakhir telah tiada. Maka sebelum itu terjadi, saya mengajak mahasiswa, masyarakat, dan tokoh-tokoh adat, terutama dan lebih khususnya lagi adalah mahasiswa ilmu lingkungan, untuk selalu memperhatikan, menyeimbangkan, dan menjaga alam sekitar agar orang-orang yang di masa akan datang itu dapat menikmatinya juga. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan apabila ada kelebihannya itu datangnya dari Allah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.